Keur batur mah. Lanjut. Nah, jadi gimana caranya kita melakukan perubahan? Ini ada kata-kata bagus dari saya. Cinta lebih baik dari kemarahan. Setuju? Setuju apa tidak? Kalian suka nggak melakukan perubahan dengan marah-marah? Makanya kenapa selama ini situasi tidak berubah? Karena kalian melakukan perubahannya dengan cara marah-marah. Orang yang mau dirubah gelap, kemarahan juga kegelapan. Gelap dilawan gelap, atuh tambah poek. Harusnya kemarahan itu dilawan dengan cinta. Karena cinta yang bisa mengalahkan kemarahan. 1, 2. Harapan lebih baik daripada ketakutan. Betul? Betul? Gitu. Yang takut salah, yang takut sesat, selamanya salah dan sesat. Karena hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang berani salah, itulah yang akan meninggalkan kesalahan. Karena saat berani salah, ketika melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Gak enak ternyata melakukan kesalahan itu, maka dia tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, optimisme. Lebih bagus kan dari putus asa? Betul? Nah, mari kita lihat. Kemarahan, ketakutan, putus asa itu tidak akan pernah mengubah situasi. Yang bisa mengubah situasi itu cuma 3. 1 cinta, 2 harapan, 3 adalah optimisme. Pertanyaan saya, ada cinta gak dalam diri kita hari ini? Ada? Ada harapan untuk berubah? Ada? Ada keyakinan bahwa saya bisa melakukan perubahan itu? Ada? Pasti akan berubah. Jadi marilah kita mencintai, marilah kita berharap, marilah kita optimis. Karena dengan itu kita bisa mengubah dunia. Itu. Nah, yang sulit berubah tidak punya ini. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa hidup adalah perubahan. Yuk kita lihat. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Setuju? Tidak mungkin ada kemajuan atau kalau tidak ada perubahan. Nah, negara kita ingin jadi negara maju. Sok atuh berubah. Memang berubah itu sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Coba lihat. Allah ingin menyuburkan tanah. Gimana caranya? Caranya gimana? Karena tanah nih di permukaan bumi ini sudah kurang unsur haranya, mineralnya sudah kurang, kata Allah, kamu nanam juga sudah tidak produktif lagi. Sabar kata Allah, aku akan rubah nih supaya subur. Dong, gunung meletus. Berantakan? Tapi sekarang lihat itu di semua tempat di mana ada letusan gunung, subur, indah. Saya kemarin pergi ke Gunung Papandayan sama teman-teman yang mau jadi panitia untuk milad. Indah sekali ya ayah di sini, ya. Tanamannya kan subur sekali ya di sini. Lihat di bawah Gunung Papandayan itu, wah kentang, kubis, kucai. Luar biasa. Naik lagi ke atas, pemandangannya indah tuh dari atas. Bekas letusan gunung, luar biasa. Berantakan gak dulunya? Sulit di awal, berantakan di tengah, indah di akhir. Begitulah cara semesta melakukan perubahan. Hebat gak? Coba, di setiap ada letusan gunung, selalu ada tempat wisata. Betul gak? Di Bandung ada Gunung Tangkuban Perahu. Kesana lagi di Ciwidey ada Kawah Putih. Di sana ada Gunung Merapi, saya juga udah kesana. Naik jeep tuh ke atas, luar biasa. Ada pemandian air panas. Di situ ada cottage, ada resort,
ada hotel, betul? Luar biasa. Pergi ke Garut, ada yang namanya Darajat Pas. Itu dari Kawah Darajat itu, air panasnya luar biasa, segar itu, mandi di sana. Jadi perubahan itu seperti itu sifatnya. Sulit di awal, berantakan di tengah, tetapi indah di akhir. Nah, yang hari ini berantakan. Karena kalian gak sadar bahwa sebetulnya proses belum selesai. Keluarlah di sini pesimisme, keluarlah di sini putus asa. Karena yang dilihat adalah kenyataan hari ini yang berantakannya. Padahal semesta sedang melakukan perubahan. Dan semesta itu tidak akan pernah membiarkan diri kita, tidak akan pernah kita dibawa oleh semesta untuk berubah. Cuman kita sering tidak ikut menari dengan tarian kosmik dari semesta ini. Betul? Akibatnya apa? Seperti kambing. Kalau diikat kemudian dia ikut sama yang nuntun, gak sakit. Tapi diikat kemudian merod, tidak mau ikut yang nuntun, sakit jadinya. Jadi sakit itu karena merod. Sakit itu karena gak mau ikut. Jadi sudah dituntun kita oleh Allah, tapi gak mau ikut Allah, sakit. Sudah dituntun sama Allah, gak mau ikut Allah, sudah gagal, bangkrut, menderita. Jadi semua penderitaan kita hari ini hanya alarm bahwa kita gak mau ikut Allah, gitu aja. Jadi itu alarm supaya kita pulang sebetulnya. Kemajuan tidak mungkin tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat mengubah pikiran mereka tidak bisa mengubah apapun. Masih ingat klausul saya? Nasib itu ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan ditentukan oleh kata-kata. Kata-kata ditentukan oleh pikiran. Jadi sumbernya perubahan nasib adalah pikiran. Jadi oleh karena itu maka ingin melakukan perubahan dalam hidup, ubah aja pikiranmu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi ketika pikiran tentang masa lalu diubah, kan rubah. Semudah itu sebetulnya. Jadi semuanya sudah ada di sini. Cuman kita kadang-kadang tidak menyadari mana pikiran, mana kesadaran. Sudah hidup bertahun-tahun sampai sekarang belum bisa membedakannya. Coba, gak luar biasa itu. Naon wae hirupna teh di dunya teh. Hayangnya awata kegiatan si eta. Naon wae hirupna gitu. Udah usia puluhan tahun, sudah di atas kepala 6. Sengaja saya kepala 6 karena saya baru kepala 5. Biasa enggak masuk. Sudah di atas kepala 6. Ini belum bisa membedakan mana pikiran, mana kesadaran. Naon wae atuh. Kamana wae gitu saya pengen nanya. Naon wae tuh pagawean teh. Luar biasa ya. Jika kita tidak berubah, berarti kita tidak tumbuh. Dan jika kita tumbuh, berarti kita tidak hidup. Dan ciri hidup mah tumbuh. Ciri tumbuh berubah. Itu pohon beringin yang saya lempar itu. Itu dulu dilempar oleh saya, dilempar begini sama potnya, itu ke situ. Karena pas lempar, karena ini dulu belum ada bangunan. Jadi saya melempar aja, lempar udahlah biar tumbuh gitu. Itu rasa terima kasihnya luar biasa. Dilempar aja tumbuhnya kayak gitu. Dan sekarang jadi pelindung untuk itu coba lihat, udah segede gitu. Kenapa dia berubah? Dulu saya lempar, sekarang boro-boro. Ya, saya bisa melempar dia, nyabut aja udah nggak bisa. Betul nggak? Udah kokoh kayak gitu. Berubah nggak? Berubah. Kenapa berubah? Karena dia tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena hidup. Jadi hidup, tumbuh, berubah. Itu ciri hidup. Paham? Hidup, tumbuh, berubah. Mati, cicing wae, terubah. Ari ngaku hirup. Lucu ya.
Kayaknya saya katanya, adik kamu teh